Ini kalau misalnya bener setan nih, gue langsung lari nih. Gue ngeliat, kan gue ngeliatnya tuh dari arah selangkangan gue bang. Gue berdiri, terus gue begini. Gak ada apa-apa. Pas gue nengok ke arah kaki gue yang kanan gini, itu gue ngeliat ada kaki bang, kaki orang. Gue konfirmasi nih sama si penjaga kosannya, si Mbak Dewi. Mbak, saya mau tanya nih mbak, tapi jujur ya gue bilang, ini dulu gedungnya bekas apa sih mbak sebelum jadi kosan gue gitu kan. Terus dia bilang, iya sih memang dulunya tuh bekas. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya di salah satu kosan yang ada di sekitaran Jakarta lah. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Niki. Niki, apa kabar Niki? Alhamdulillah baik bang. Wah, ini lu mau cerita tentang pengalaman mistis tuh selama di kosan? Iya selama di kosan. Ini lu tinggal di kosan ini berapa lama nih? Udah berapa lama? Baru 7 bulan sih bang. Oh 7 bulan? 7 bulan ya. 7 bulan ke belakang? Ya. Berarti lu sekarang masih tinggal di situ? Masih di sini. Waduh. Berarti ini masih lumayan horor nih ya? Sekarang sih alhamdulillah udah enggak sih bang. Oh, udah mendingan? Udah mendingan. Iya, nanti diceritain dulu kenapa bisa Siap, mendingannya nanti belakangan aja. Nah, awal mula lu bisa ngekos di situ gimana sih ceritanya? Jadi tuh kan tadinya gue ngekosnya di daerah Jakarta Pusat tuh bang. Kan? Karena kan gue dapat kerjaan di Jakarta Barat. Terus gue juga ngerasanya Jakarta Pusat itu kayak gue dapat kosannya tuh kecil. Oh iya. Jadi gue nyari yang agak gedean lah sama Iya, dapat iya. kerjaan. Udah gue pindah lah ke situ. Berarti ini lebih baik daripada kosan lu sebelumnya. Iya, betul. Dari segi visualnya ya. Visualnya juga. Dan ternyata mistisnya lebih parah di sini. Lebih parah di situ. Daripada sebelumnya. Oke, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita dari Niki yang ada di sebelah gua, kalian simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih, kalau Lentera Malam itu juga sekarang punya konten eksklusif di Spotify. Jadi cuman ada di Spotify, kita nggak upload ke YouTube. Jadi kalau kalian lagi kehabisan video Lentera Malam, bisa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan satu lagi, kita lagi jalanin project juga, nama channelnya itu Telusur. Kalian bisa mampir di sana, kita ngangkat cerita-cerita dari petugas pemandi jenazah, petugas kremasi dan lain-lainnya. Dan kita syuting langsung di tempat kejadiannya. Ya udah, Nick, udah siap nih buat cerita malam ini? Udah siap bang. Oke, gak usah lama-lama lagi sebelum kalian denger ceritanya. Kalian tonton dulu iklannya. Jadi waktu itu kan gue ngekos tuh dari Jakarta Pusat tuh bang ya kan. Terus gue pindah lah ke Jakarta Barat tuh. Kan gue nyari kosan yang memang agak gedean dah. Karena kan gue juga dapat kerjaan di sana. Ya udah, gue tanya teman gue kan, ada nggak nih kosan yang deket-deket sana. Terus teman gue kasih referensi nih, karena memang teman gue pernah ngekos di sono gitu loh. Gue chat kan nih sama gue, orang kosannya nih, nanya-nanya kamar segala macem kan. Terus dikasih tuh lewat-lewat video sama foto. Pas gue ngeliat, kok videonya gini banget gitu bang. Gue pikir karena apa sih kameranya apa gimana gitu. Jadi gelap banget gitu loh. Kurang pencahayaan. Iya. Ya udah akhirnya bini gue tuh bilang udah kita ke sono aja yang gitu kan, karena kan kita juga nggak kemana-mana. Iya, buat cek langsung. Buat cek langsung gitu kan. Singkat ceritanya kan gue datang nih ke kosan itu, gue nyampe, gue parkir di depan gedungnya gitu bang. Terus si penjaga kosan ini bilang, mas jangan parkir situ, di basement aja katanya. Oh ada basementnya gitu kan. Iya di situ basement. Ya udah gue turun dong ke basement. Ternyata sorot cahaya matahari itu nggak nyampe bawah bang. Gitu loh, maksudnya kan kalau di basement itu pasti ada ventilasi udara kan. Itu nggak ada sama sekali. Jadi pas gua turun bener-bener gelap. Jadi basementnya itu kalau misalnya bisa gua visualisasikan itu dia 2 lorong. Jadi di sini buat mobil, ini buat motor. Nah kan jika ceritanya tuh gua parkir motor, gua matiin mesin motor gua kan. Bini gua udah turun duluan nih di jalan. Tiba-tiba gua ngedenger kayak ada orang jalan bang. Kan gua parkirnya samping nih. Gue denger dari arah sana di ujung parkirannya kayak ada orang jalan nyamperin gue kan. Karena gelap gue nyalain flash, gue senter kok nggak ada ya kata gue bingung nih. Tapi gue nggak dengar suara orang jalan nyamperin gue. Nah nggak lama bini gue nepok, lu ngapain sih lama banget di situ, ngeliat apaan kata dia. Enggak ngeliat apa-apa, tapi udah nggak kata gue gitu kan. Jadi dia cepetan udah ditungguin sama si mbak penjaga kosannya katanya. Ya udahlah, gue tarik tuh bini gue langsung, gue naik ke atas kan, ketemulah di lobi. Terus gue ngobrol-ngobrol sama mbaknya, kita naik tuh ke lantai 2 lah, lantai 2. Kita kan kosannya lantai 2. Si mbak-mbaknya nih ngasih kita kamar. Kan jadi kosan itu 4 lorong bang. Jadi gue di lorong pertama nih.
yang dikasih ininya referensinya. Gue ngeliat di lorong pertama memang rame sih kan. Kenapa gue bilang rame? Karena di depan itu banyak orang yang naruh-naruh sendal, naruh-naruh Sendalnya kelihatan barang. lah ya. Ya jadi rame kan. Gue dibukain nih kamarnya nih sama dia. Pas gue masuk ke kamarnya itu dingin bang, karena AC udah dinyalain. Tapi lu pernah gak sih ngerasa kayak di dalam lu desek-desekan dalam kereta? Pernah gak lu kayak gitu? Sumpah Pengap gitu ya. iya. Itu yang gue rasain sama bini gue kan. Terus akhirnya gue liat-liatan sama bini gue, yang lu ngerasa pengap gak sih di sini? Iya sih pengap. Nah si mbak kosan ini bilang mungkin itu kali jendelanya nggak dibuka. Ya udahlah, kita masih berpositif thinking lah. Terus akhirnya bini gue nanya, Mbak, kosan kamar yang satunya lagi di mana ya? Gue kira itu kamarnya masih sederetan dong. Ternyata lorong yang keempat. Jadi ujungnya lagi bang. Nah lorong keempat ini gelap. Memang gak ada cahaya matahari masuk sama sekali. Ya udah akhirnya gue nyamperin sama bini gue. Terus gue lihat dong, gue nyeretuk gini sama mbak kosannya. Mbak, ini orang-orang yang di lorong keempat ini rapi banget ya. Soalnya sendal sepatu pada dimasukin ke dalam, apa pada takut kemalingan apa gimana? Gue gituin kan. Main-mainnya ngomong gini, oh enggak mas, di sini nggak ada yang nempatin katanya, masih kosong katanya. Satu lorong itu kosong? Satu lorong kosong. Wah, terus gue diarahin kan, karena kan di lorong itu nggak semua AC, jadi itu beberapa ada yang non AC, ada yang AC kan. Kebetulan di lorong keempat itu yang AC cuma satu. Mungkin orang-orang yang tinggal di situ nggak mau kali ya, jadi penuh lah yang di lorong pertama ya kan. Gue buka kamarnya nih, waduh itu lebih parah bang. Lampunya kagak nggak nyala gitu kan, bohlamnya belum dipasangin, berdebu segala macem. Ya udah akhirnya gue bilang nih sama bini gue, kita nggak di itu aja deh mbak, gue bilang gitu, di yang kamar yang pertama aja. Udah tuh ya kan, ngobrol-ngobrol, gue bayar DP nih ya kan. Akhirnya gue singkat ceritanya gue pulang ke kosan yang pertama tuh, Jakpus. Itu harganya berapa tadi tuh kosannya? Kosannya sekitaran mau 2 jutaan bang. Mau 2 juta? Iya. Wah, berarti eksklusif nih ya? Eksklusif ya? Soalnya udah sama listrik, udah sama air di. Oh iya, oke lanjut. Lu balik lagi ke kosan lama lu? Iya, gue balik lagi ke kosan lama nih. Gue packing nih ceritanya kan sama bini gue. Nah besok paginya gue pindah lah ke kosan yang baru ini nih di daerah Jakarta Barat. Gue melakukan aktivitas seperti biasa lah, kayak kerja segala macam. Kan gue kerjanya sama bini gue tuh malam bang. Malam dalam arti kata tuh gue shift malam. Jadi ada kalanya waktu gue lagi masuk bini gue libur. Nah jadi gue tuh satu kantor, cuman kayak beda cabang gitu sama bini gue. Jadi waktu malam itu gue ada baru balik nih kerja sama bini gue kan. Gue tidur nih ceritanya ya. Udah selang beberapa hari deh kayaknya tinggal di situ bang. Gue tidur duluan nih, bini gue masih main handphone ya kan. Tiba-tiba gue baru kayaknya tidur tuh kisaran setengah jam lah. Kan gue pulang kantor tuh jam 11-an. Gue beres-beres ya, gue tidur jam 12-an lah. Baru gue tidur setengah jam, dibangunin gue bang. Ayang, bangun katanya. Apaan sih yang gue bilang, gue lagi tidur bangunin, kaget gue lu gituin. Gue marah dong. Terus kata dia, iya lu kenapa ketawa? Kata bini gue, ketawa? Orang gue tidur mana ada ketawa sih? Gue gituin kan. Gue tanya, lu kenapa? Gue bilang gitu. Iya, ini pas lu udah tidur duluan, gue lagi main handphone nih, kata bini gue kan. Gue nggak dengar ada suara orang berisik banget yang dari luar, kata dia gitu kan. Terus nggak lama gue ngedenger suara cewek katanya, ada suara cewek nangis, ketawa, ngerintih katanya gitu. Mana ada sih, gue bilang mungkin itu orang depan kali, orang depan kita kan dempet-dempetan, gue bilang gitu kan. Enggak, yang gue sampai nempel-nempelin kuping gue di tembok, tadinya tuh di arah kamar mandi katanya. Terus ke arah sini nih kata dia. Gue bilang enggak ada, udah tidur aja tidur. Terus nggak lama gue bilang begitu, gue denger bang suara cewek itu bang. Wah, gue denger suaranya, tapi yang gue denger tuh kayak nangis tapi bersenandung gimana ya, kayak gitu. Wah anjir, baru diomongin nih. Pelan banget suaranya. Gue tanya, gue langsung ngomong dong, ini yang gue denger ya? Iya katanya. Nggak percaya kan lu katanya? Percaya kan lu? Coba lu cek, kata dia gitu kan, kata bini gue. Enggak lah, gue bilang udah nggak usah tidur aja, itu orang depan kali. Gue masih positif thinking bang. Lu bayangin ya kenapa gue masih ngeganjel sama bini gue, karena masa orang nangis ketawa ngerintih, ya kan? Kayak nggak masuk logika gue gitu kan. Ya udah singkat ceritanya gue tidur nih sama bini gue kan. Gue tidur, paginya gue melakukan aktivitas seperti biasanya lah. Nah ini selang beberapa hari kemudian nih bang. Jadi waktu gue tuh kerja, bini gue kan udah pulang duluan tuh. Gue otomatis kan gue pulang belakangan nih. Gue sendirian tuh. Tanya gue baru pulang dari kantor gue itu jam 10:30 kalau nggak salah tuh. Gue turun basement kan nih bang, parkir kayak biasa tuh, kan gelap tuh malam-malam. Gue baru matiin motor, gue buka jaket gue taruh barang-barang gue nggak denger suara orang langkah kaki lagi bang di situ bang. Gue denger.
Ini kondisinya malam-malam tapi lampu nyala apa enggak? Jadi lampu basement itu cuma kiri kanan doang bang. Oh, redup lah ya Redup. berarti ya. Nah itu soalnya lampu banyak tapi gua cetek-cetek nggak nyala. Jadi pecah mulu katanya tuh di situ. Oh iya. Yang nyala cuma 2 sudut aja. Gua langsung lihat dong, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Tapi gua nggak denger nih. Jadi pas gua turun dari motor kan gua jalan nih. Kita kan pakai sepatu, gua pakai sandal. Kedengeran dong suara kaki kita kan. Jadi yang gua denger itu langkah kakinya yang dia nyamperin gua itu ngikutin langkah kaki gua. Jadi kayak delay gitu loh. Gua jalan dia tek tek gitu. Iya. Gua diem nih, ini siapa sih nih ngikutin gua dalam hati gua kan. Gua jalan lagi. Itu ngikutin gua terus bang. Sampai gua bener-bener nih modal nekat dalam hati gua gini. Ini kalau misalnya bener setan nih, gua langsung lari nih. Gua ngelihat, kan gua ngeliatnya tuh dari arah selangkangan gua bang. Jadi gua jongkok, gua nggak jongkok, gua berdiri. Terus gua begini. Gak ada apa-apa. Pas gua nengok ke arah kaki gua yang ke kanan gini, itu gue ngeliat ada kaki bang, kaki orang hitam, kukunya hitam kayak kaki orang, tapi gue nggak ngeliat atasnya lagi gitu. Jadi kan karena kan gue ngeliatnya begini kali ya, jadi yang gue liat cuma kaki. Pas di belakang gue langsung lari ke atas, kaki. Lu nggak sempet ngeliat ke bagian badan atas? Kagak, orang gue cuma begini, kaki. Gue langsung lari gitu, gue ke kamar. Bodo amat, gue lari, gue buka pintu, bini gue lagi main handphone kan. Gue langsung mandi segala macem. Bini gue nanya, lu kenapa? Nggak apa-apa, gue bilang gitu. Gue emang nggak mau cerita kan. Gue mandi, gue makan, gue ngerokok bentar, gue tidur. Bini gue megang badan gue, lu anget, kenapa sambet tuh ya, dibicarain gitu gue. Agak, gue bilang gitu. Ya udah gue tidur tuh kayak biasa, gue kan tidur duluan tuh. Nah bini gue main handphone. Itu gue baru tidur, kejadian sama kayak kemarin lagi bang. Baru tidur gue dibangunin sama dia. Kata gue, lu apaan sih, gue tiap tidur dibangunin mulu, kata gue gitu kan. Ayang, itu tuh di depan itu siapa tuh goyang-goyangin engsel pintu katanya. Gue kaget dong, gue teriak dong, oi siapa tuh, ngapain, gue gituin kan. Siapa, gue gituin. Pas gue teriak gitu, berhenti. Gagang pintunya tuh. Jadi kayak ada orang mau memaksa masuk. Iya. Tanpa ngetok-ngetok tuh? Nggak ngetok-ngetok. Nah gue tanya, itu siapa yang, gue gituin. Jadi bini gue cerita nih. Pas gue udah tidur duluan, dia kan masih main handphone tuh. Jadi posisi tidur kamar gue itu, ranjangnya itu madep pintu. Dan pintunya itu bawahnya itu ada apa sih kayak celah gitu loh, jadi kalau orang lewat kan kelihatan kan. Jadi gue jelasin nih, kalau ke kanan arah dari pintu gue balkon, kiri ke lorong turun ke bawah. Nah jadi si Lala ini, jadi dia tuh ngedenger ada seorang jalan dan dia ngelihat ada kaki gitu loh jalan bolak balik. Nah dia kira itu orang lah lagi ngejemur apa gimana gitu kan. Tapi kok ini bolak balik gitu, kayak bolak baliknya cuma di sekitar kamar gue doang gitu bang. Sampai si Lala celetukin katanya, orang kurang kerjaan banget sih bolak-balik. Dan posisinya itu kakinya itu nggak pakai alas sama sekali, nyeker, kakinya hitam kata dia. Anjir. Pas dia celetukin gitu, yang posisinya dia tadi kakinya itu miring karena kan di samping pintu gua, langsung muter balik ke arah pintu masuk gua. Kayak ngadep ke arah pintu, terus goyang-goyangin engsel gitu. Cuman memang nggak terlalu kenceng ya, cuma kayak mau masuk gitu. Makanya dibangunin gua. Anjir. Pas lu bangun masih goyang tuh pintunya? Masih goyang, makanya langsung gue teriakin, siapa tuh gitu, ngapain gitu kan. Udah gitu, gue bilang sama dia, itu mungkin maling kali ya, gue bilang gitu. Karena orang nyeker siapa lagi gitu, orang balkon kotor kok, gue gituin kan. Udah, gue takut bang, namanya kan gue baru di situ kan, gue nggak tahu maksudnya tuh situasi kondisi di situ kayak gimana ya kan. Gue ngerinya maling, buka-buka pintu tiap kamar apa gimana. Akhirnya gue mutusin buat begadang tuh bang. Itu gue begadang sampai pagi. Gue sebelumnya tuh gue ngecat pas gue udah digangguin gitu kan. Gue chat sama sama penjaga kosannya, Mbak saya mau cek CCTV dong gitu. Pagi dibalas tuh paginya sekitar jam 9 lewat lah. Gue turun ke bawah, posisinya gue masih begadang tuh bang. Gue turun ke bawah kan, gue ngecek CCTV. Dan lu tau gak, gak ada apa-apa. Wah, kan CCTV-nya nyorot lorong kan. Harusnya kalau ada orang berdiri apa gimana kelihatan dong. Kelihatan ya. Tapi yang gua nggak bisa lihatnya itu yang gagang pintunya itu karena terhalang sama tembok. Jadi nggak kelihatan gitu loh. Iya. Maksud gua kalau memang ada orang harusnya ada dong depan pintu kamar gua kan. Ini nggak ada, kosong sama sekali loh. Gua langsung lihat sama bini gua. Yang kok kosong loh. Gua bilang gitu. Harusnya gua rekam tuh, gua bilang biar bukti gitu kan. Kalau memang pintunya memang digoyangin. Karena kan posisinya gue panik, mana sempat megang handphone kan. Iya. Nah udah gitu si mbak kosannya nih, si Mbak Dewi ini negor gue bang. Dia ngomong gini, maaf mas, itu saya dapat komplainan dari orang-orang yang ada di sini katanya. Itu mas katanya tiap malam bawa tamu ya, berisik banget katanya. Jadi yang lain tuh keganggu. Bawa tamu? Kata gue, kagak. Mana ada bawa tamu kak? Kalau misalnya Mbak Dewi nggak percaya, cek aja CCTV. Kan kelihatan tuh saya ada bawa tamu apa enggak. Gue bilang gitu kan.
Soalnya katanya berisik, dia bilang gitu. Terus gue gini, justru saya mau komplain mbak, karena saya tuh tiap malam ngedengar suara orang ngoceh. Gue bilang, cuma saya nggak tahu siapa yang ngoceh dari arah mana. Saya juga ngedengar suara nangis, cekikikan, ketawa. Gue gituin aja sama gue. Emang negara gimana mbak? Gue tanya gitu kan. Nah si mbaknya bilang begini, itu kata si orang-orang di situ kamar 215 berisik banget katanya gitu. Lah itu kan kamar 215 mbak, saya kan 216, gue bilang gitu kan. Oh, sebelah lu. Sebelah gua. Jadi tuh si mbaknya bilang gini, maaf mas, soalnya 215 itu kosong katanya, udah nggak pernah ditempatin katanya. Gua langsung, hah kosong? Gue bilang gitu, serius? Iya katanya, makanya kan saya negornya ke mas, karena kan pintunya itu mepet pintu kamarnya. Sedangkan kamar 217-nya tuh sono pintunya, 214 itu sono. Jadi 215 sama 216 tuh mepet pintunya. Iya. Makanya dia negor lah kamar gue gitu kan. Mungkin dari lu gitu ya. Iya, gitu. bener. Wah, anjir. Tapi mbak saya nggak bawa orang loh bener mbak, gue bilang gitu. Yaudah deh mbak, saya ke atas dulu deh, gue bilang gitu kan. Gue masih ngomong nih bang sama si bini gue kan, si Lala, yang masa iya sih kosong, gue bilang gitu. Kita denger kan, lu juga denger kan? Iya kata dia. Yaudahlah, kan gue naik nih ke atas nih. Gue lewatin tuh kamar bang. Memang ada sendal di depan kamar itu juga. 215 ada sendal, makanya gue bilang rame. Karena kan dari awal gue lihat memang ada sendal di tiap kamar kan. Iya. Apa kita cek aja kali yang? Gue bilang gitu. Ya udah deh, coba yang cek yang ketok-ketok dulu, tapi udah nggak usah ketok-ketok, gue bilang gitu kan. Gue emang anak-anaknya rada nantangin gitu kan. Gue ketok-ketok, assalamualaikum, gue bilang gitu. Kata si Lala, tar dulu yang takutnya ada orang, kita ganggu. Udah diem aja, gue bilang. Assalamualaikum, sampai 3 kali nggak dibukain, gue langsung buka aja pintunya. Dan pas gue buka, gudang bang. Gudang. Dijadiin gudang kamar itu. Gudang. Memang udah bener-bener gak kepake gitu loh. Udah berdebu, banyak banget sarang laba-laba. Tapi ranjangnya masih seperti biasa, ranjang gitu. Cuma kayak rangka-rangkanya doang. Gue langsung gue tutup sama gue. Kok kosong, gue bilang. Jadi selama ini kita denger itu suara apa, gue bilang. Langsung gue buru-buru gue tutup kamar. Gue masuk ke kamar gue yang 216 kan. Gue mikir kan. Nah pas di situ, karena gue begadang semalaman, gue pesan Gojek deh tuh, makan kan, lapar nih. Nah sebelum si Gojek itu datang, si Lala sempet nanya gini, yang gue kepikiran deh. Kepikiran apa? Lu inget gak yang pertama kali lu tuh datang, kita survei, kamu kan ada nyenter-nyenterin pojokan tuh katanya yang di basement. Kamu ngeliat apaan sih? Terus gue bilang dong, gue ngeliat itu yang kayak ada orang berdiri terus nyamperin gue bilang gitu. Gue pikir memang orang parkir di situ. Dia nyamperin gue cepet banget ya kan. Ya, kayak gue senter ternyata nggak ada orang. Yang gue denger tuh cuman langkah kakinya aja sama bayangannya aja, gue bilang gitu. Terus dia langsung diem kan. Wah gila nih, kayaknya kosan nggak beres deh yang, kata si Lala. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Udah singkat ceritanya, tiba-tiba ada notifikasi tuh dari GoFood ya kan, dari ojek online lah. Udah tuh dia nyuruh gua ngambil yang, karena kalau kita misalnya mau ngambil makan tuh mesti turun ke bawah. Udah gua turun, pas gua lewatin lorong tuh kan di sebelah kanan gua, pokoknya kalau udah lewatin lorong ada kursi yang membuat duduk lah bang, orang-orang nyantai. Baru setelah lewatin kursi, belok dikit ke kiri ke kanan tuh ada tangga buat ke bawah. Gua ngelihat ada cewek di situ duduk, tapi dia posisinya gini, nunduk gitu. Rambutnya panjang banget. Namanya gue lewat, gue bilang dong, misi mbak, gue bilang gitu kan. Karena gue lewat di depan dia kan. Diem aja dia bang. Nah pas gue turun tangga, baru juga 3 pijakan, gue inget, duit gue ketinggalan. Gue balik lagi. Pas balik lagi udah gak ada lu orangnya. Wah anjir. Karena jarak dari gue turun sama sofa itu gak jauh bang. Kalau misalnya emang dia berdiri apa bangun kan, dia ke kamar kan pasti kelihatan dong gitu kan. Anjir gak ada orang, gue langsung lari kan ke kamar. Gue buka pintu, bini gue marah-marah, mana makanannya di, lu mau ngapain lari-larian lu, kata dia gitu. Kenapa ngomong? Tadi gue ngeliat cewek, gue bilang gitu. Gue jelasin tuh tadi kronologi gue. Seriusan lu, kata bini gue. Iya, pas gue balik badan udah gak ada. Temenin gue yang ke bawah yang. Udah tuh, akhirnya gue berdoaan ke bawah kan, ambil makan. Itu jam berapa kira-kira?
Itu siang-siang bang, Siang-siang. jam 2 siang. Iya. Jam 2 siang. Lanjut. Pas gue ke bawah nih, gue ngambil makanan, gue balik lagi dong ke kamar kan, gue makan, si Lala ini ngantuk ceritanya nih, habis makan kan nyebat dulu tuh kita, yang gue ngantuk nih kata si Lala kan, gue tidur dulu ya, oh yaudah lu tidur. Jadi kan pas si Lala udah tidur duluan tuh bang, gue kan lagi duduk tuh di UBIN kan, gue lagi ngerokok, tiba-tiba lama-lama gue ngantuk juga nih. ngantuk gue tiba-tiba, ya udah gue tiduran dong, ya kan gue tiduran, gue gelepak di UBIN tuh, nggak lama gue mimpi bang, nggak tahu mimpi nggak tahu repan dah tuh dah. Jadi di rep-repan gue itu gue ngelihat badan gue sendiri bang ditiban kuntilanak. Wah anjir. Jadi posisi kuntilanaknya itu dia dudukin badan gue, ini kan leher gue nih, dia nyekek gue begini, tapi masih gue tahan pakai tangan gue giniin kan, gue giniin, tapi posisinya gue ngelihat diri gue lo digituin tapi gue nahan gini. Iya. Nah gak lama pas gue nahan begini, gue ngelihat dari arah pintu kamar gue itu kaki yang lewat itu bang pelan-pelan masuk nembus ke kamar gue. Dan lo tau nggak, itu cuman potongan kaki, nggak ada atasnya lagi ternyata bang. Anjir. Itu gue takut setengah mati bang. Itu kakinya jalan ke arah badan gue, ya kan posisi gue masih nahan si Kunti ini kan. Dia di samping gue begini sambil, gue nggak tahu dia mau nginjak gue apa gimana dah. Gue tahan begini terus kan, gue tahan, aduh mati dah gue nih dalam hati gue kan. Gak lama pas gue nahan begini nih, gue denger suara lantunan ayat Al-Quran dari orang. Gue denger tuh pas orang itu lantunin ayat suci, langsung mereka kayak ketar-ketir gitu lari. Nah yang gue denger itu suara kakek. Suara kakek? Kakek yang gue denger. Terus gue bangun tuh, posisinya gue bangun itu ternyata dibangunin sama Lala. Terus dia cerita, lu kenapa yang, katanya gitu kan, kok lu kayak orang ngigo sih, kata dia gitu. Gue ceritain dong kronologis gue yang tadi gue di ini. Nah ternyata tuh si Lala yang ngantun itu. Si Lala juga rep-repan bang ternyata, tapi dia udah bangun duluan. Iya, terus ngedoain lu. Iya, dia kan pas bangunin gue kan, gue nggak bangun tuh, sama dia dibisikin dibacain sama dia gitu kan. Iya. Nah terus gue tanya, lu rep-repan apa yang? Gue tanya gitu kan, kata dia, gue rep-repan ini, lu tau gak sih pas gue tidur, gue ngeliat katanya ada 3 anak kecil, dia bilang gitu, lari dari pintu ke arah lemari, kata si Lala gitu kan. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, kata dia gitu. Gue cuma teriakin, siapa tuh, kalian ngapain di situ, diterakin kan sama si Lala. Nah di rep-repannya dia itu, salah satu 3 anak kecil ini kepalanya muter sampai belakang bang. Badannya masih madep ke lemari, nunjuk-nunjuk, karena kan gue naruh duit di situ. Lu bayangin palanya doang muter. Iya, anjir. Gue sumpah gue berani banget cerita ginian. Nah pas si Lala teriak kayak gitu, nah si anak kecil itu nyamperin si Lala tuh, muka ketemu muka. Refleks lah si Lala lantunin ayat Al-Quran tuh. Gue nggak tahu dia bacain apa, dia refleks bacain gitu. Tuh anak yang tadi depan muka dia kan berubah tuh jadi tua tuh, menyeringai. Langsung dia lari semua ke arah pintu kamar mandi. Nah dari situ tuh bang, gue langsung, yang kayaknya nih kosan gak beres deh, gue bilang gitu kan. Masa lu rep-repan, gue bisa rep-repan, gue bilang begitu kan. Iya. Terlalu. Tapi kok aneh, pas lagi lu denger kok itu suara kayak kakek. Nah itu, gue juga gak tahu tuh. Bukan suara si Lala yang lu denger. Bukan suara si Lala, tapi dalam kondisi realnya itu memang si Lala bisikin gue. Iya. Bisikin gue. Sampainya di alam bawah sadar lu itu suara kakek-kakek. Lembut banget suaranya tuh. Wah anjir. Itu gue merinding lu. Iya, lanjut. Tadi lu udah mulai ngerasa nggak beres nih suasananya nih. Akhirnya gimana tuh? Nah, si Lala telepon nih bokapnya. Bokapnya kan memang orang paham lah ya. Bisa ditelepon nih, Pak, Neng digangguin nih katanya. Nggak tahu nih Neng digangguin terus. Nah dia video call bokapnya lah, disorot-sorot lah pakai kamera. Nih Pak, tadi Neng digangguin di sini nih, ini itu kan. Dia keluar. Terus kata bokapnya, udah tidur aja. Jangan lupa doa katanya, sholat kata bapaknya gitu kan. Udah tidur nggak bakal kenapa-napa. Ya bokapnya ngomong gak kenapa-napa, kita kan yang udah hatam kan tiap hari hampir digangguin kan bang. Iya. Jadi tidur juga nggak nyenyak gitu, kerjaan kita jadi nggak fokus gitu kan. Ya udah tuh akhirnya udah kita doa aja deh, gue bilang gitu. Ya doa, gue doa, akhirnya kita tidur pules tuh, ya kan. Nah besoknya ceritanya tuh paginya kan gue lagi libur tuh, pas banget gue lagi libur sama Lala tuh. Ada temennya si Lala lah datang tuh, dan orang ini memang katanya sih bisa ngeliat gitu-gituan lah, nggak tahu lah bener apa kagak.
Dia main ke kosan gue ceritanya. Baru masuk pintu kamar gue, dia bilang begini, buset kamar lu penuh amat. Dia bilang gitu bang. Wah, gue bilang, penuh apa? Gue bilang orang barang-barang gue cuma segini doang. Gue gituin kan. Gue berdua malah ngomong gitu. Iya, masa lu nggak ngerasain sih pengap, kata dia gitu. Ya udah gue diemin kan. Terus dia ke kamar mandi. Buset, di pintu ada pintu lagi katanya gitu. Hah? Di pintu ada pintu lagi, dalam pintu ada pintunya lagi gitu katanya. Anjir. Jadi di dalam pintu kamar mandi gue katanya ada pintu lagi tapi yang tak kasat mata lah. Iya, Kata paham, gitu. paham. Hah, ada pintu lagi? Udah tuh ceritanya kita cerita-cerita. Nah bokapnya Lala dateng bang. Datang ke kosan. Tiba-tiba dateng, telepon lah tuh. Neng, bapak udah di bawah nih, telepon si Lala kan. Dijemput sama si Lala kan. Dia cerita-cerita. Nah bapaknya tuh ke arah kamar gua, kamar kita lah berdua. Kan dilihat nih, cuman nengok-nengok doang. Terus kayak ngedoain gitulah, ngedoain. Terus sampai akhirnya tuh bapaknya cuman ngehala napas dong kayak nyiup gitu. Terus kata bapaknya, udahlah nggak usah khawatir, nggak apa-apa, kata bapaknya Lala kan. Udah tuh singkat ceritanya dianterin lo tuh pulang. Dikirain kan mau nongkrong dulu kan bokapnya kan. Ternyata langsung pulang lagi dia. Langsung pulang lagi cuma begitu doang. Iya. Nah di perjalanan pulang ini pas di Lala nganterin ke bawah, si Lala nanya mulu, Pak emang apa sih bapak lihat? Apa sih bapak lihat gitu-gitu kan. Nah bapaknya nggak mau kasih tahu tuh tadinya, sampai si Lala nanya mulu. Akhirnya bapaknya ngomong gini, bapak tuh pas pertama kali ke kosan kamu nih berasa kayak nginjek tanah nih katanya. Hah? Ya emang nginjek tanah kan pak katanya. Bukan, kata bapaknya gitu. Bapak pas masuk di dalam ini berasa nginjek tanah katanya. Teka-teki dong, ya kan. Ya udah tuh singkat cerita bapaknya pulang dan kita si Lala ke atas lagi tuh ya kan. Ke temen yang tadi tuh indigo itulah, yang bisa orang yang ngerti. Ngobrol-ngobrol, mereka pulang tuh yang temennya si Lala ini, teman gue. Terus gue tanyakan, Yang, bapak ngomong apa? Si bini gue bilang gini, katanya sih si bapak nginjak tanah katanya. Ya emang nginjak tanah, kalau nggak nginjak tanah ngelayang. Gue bercanda gitu kan. Enggak serius ya, katanya tuh bapak katanya pas nyampe sini kayak nginjak tanah apa katanya gitu. Terus si Lala kan bilang gini, oh yang kan lu ada tuh kartu tarot tuh yang gambar-gambar sosok. Coba tuh bayang, lu kan apa mainan gituan kan, kata dia gitu. Lu coba lu cari dah. Kita lihat tuh dari kartu tarot katanya tuh. Gue cari tuh tumpuk-tumpukan gitu karena kan memang gue nggak bisa lihat kan. Jadi kalau gue mau itu cuma pakai kartu tarot doang. Gue ambil kartu gue, ya kan, gue kocok mental sendiri kartunya. Lu tau nggak bang apa bang keluarnya? Makam kuna. Hah? Makam kuna. Makam kuna apa tuh artinya tuh? Makam kuna itu kayak makam yang memang udah ketimbun-timbun, udah bener-bener udah nggak jadi makam gitu loh. Jadi kayak makam-makam zaman dulu gitu. Iya. Gue langsung lihat kan, hah makam kuna? Nggak salah nih. Apa jangan-jangan ada hubungannya apa sama tanah-tanah tadi? Gue konfirmasi nih sama si penjaga kosannya, si Mbak Dewi. Mbak, saya mau tanya nih mbak. Tapi jujur ya gue bilang, yang ada ditutup-tutupin nih, gue gituin kan. Ini dulu gedungnya bekas apa sih mbak sebelum jadi kosan, gue gituin kan. Mbaknya sempat tanya, memang kenapa mas? Gak apa-apa mbak, saya cuma pengen tahu aja, gue bilang gitu kan. Soalnya kan ada yang ngomong ini bekas kuburan, gue gituin aja kan. Lu asal ngomong aja. Gue asal ngomongnya padahal. Iya, mancing ya. Iya mancing. Terus dia bilang, iya sih memang dulunya tuh bekas kuburan, katanya lahan kuburan lah, ketimbun-timbun. Akhirnya kebangun dah tuh ruko-ruko katanya gitu. Wah gue langsung lemes bang di situ bang. Wah anjir. Gila kata gue. Terus gue langsung dong, gue turun ke bawah nih, gue nanya-nanya sapam kan, gue kepo. Pak emang nih bener ya dulu bekas kuburan? Iya katanya. Jadi tuh sapam cerita juga bang ke gue, katanya tuh dulu emang jalanan di depan kan kosan gue kan pinggir jalan nih, ya kan. Memang itu sering banyak lalu lalang tronton bang, mobil-mobil gede gitu kan. Katanya di situ dulu jalanan itu sering banget kecelakaan, ada yang kelindes truk segala macem kan. Ada yang sampai apa sih kakinya pada copot-copot. Nah itu mungkin tuh kaitannya sama sosok yang ada di kamar Mas Lu itu ya. Katanya juga itu dulu pas kerusuhan 98 kan banyak dibantai-bantai itu, pada dibacok-bacokin. Nah itu dikubur di situ ternyata bang. Makanya jadi kayak kuburan asal ini aja gitu loh. Kayak pemakaman massal gitu ya. Iya bener. Wah gila sih gitu. Dari situ gue langsung aduh kata gue niatnya pindah buat yang bener malah jadi begini gitu kan. Iya. Cuman ya alhamdulillahnya nih bang, pas yang si bapaknya Lala datang itu udah didoain lah, kita juga kayak ada syukuran lah. Kira sampai sekarang udah tuh alhamdulillah nggak diganggu lagi bang. Udah membaik tuh ya udah sampai sekarang. Udah membaik bang sampai sekarang bang. Cuma memang tetap aja serem-serem juga bang. Iya. Nih gue tadi penasaran sama kamar 215 ya, sebelah kamar lu. Lu kan tadi pas lagi ngecek kamar itu kan ternyata gudang ya. Cuma kan sebelum lu ngeliat ada sendal, itu sendal siapa tuh? Nah makanya tuh gue bingung kan.
Iya. Gua nggak tahu tuh apa memang orang iseng taruh di situ apa gimana deh tuh. Lu gak ada jawabannya tuh, gak Kagak tahu ada, itu nggak saudara tahu. siapa. Iya, gue tanya sama si penjaga kosannya, oh itu mungkin sendal yang dulu kali tuh, katanya gitu. Iya, gak Itu dipindahin gitu. udah kosong selama 3 tahun katanya bang. 3 tahun. 3 tahun memang gak diisi. Dan kamar gue juga sama, ternyata 216, 215, 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun gitu nih ngomong. Cuma punya lu udah diberesin, Udah buat diberesin. ditinggalin lagi. Iya, Mungkin makanya bener. masih ada rasa-rasa pengapnya karena udah lama gak ditempatin juga Nah ya. logikanya kayak gitu. Iya. Anjir. Ini bangunannya kan, lu bilang tadi sempat bilang ruko ya. Ini bentuknya ruko atau gimana sih? Ruko bang, ruko. Oh, ruko. Makanya ada basementnya gitu ya? Ada basementnya. Iya. Dan ini ada berapa lantai? Kalau kayak dihitung itu sekitar 4 atau 5 lantai kayaknya sih. 5 lantai ya? 5 Dan lantai. itu sih kosan semua? Kosan semua itu. Berapa kamar kira-kira itu? Kalau di Nik. depan gue sih kan gue seberang-seberangan nih. 217, 6, 5, 4. Oh berarti satu lorong itu 4 kamar. Satu lorong 4 kamar? 4 kamar apa 6 kamar gitu. Soalnya kan ada 4, ada 6 gitu. Iya. Wah, cukup banyak juga berarti kamar-kamarnya ya? Banyak. Iya. Anjir. Tapi kalau untuk fisiknya itu masih bagus dari luar gitu? Fisik sih sebenarnya kayak bangunan tua sih bang. Bangunan tua sebenarnya Iya. sih. Cuman direnov aja dalamnya Renov gitu, aja, dirapihin lagi ya? Bener banget. Iya. Dan ini kan lu tinggal kurang lebih selama 7 bulan ya di situ ya? Sampai sekarang ya kurang Iya. lebih ya? Lu sempat gak sih dapat cerita dari tetangga-tetangga yang lain yang cukup serem gitu? Lu pernah dengar? Ada. Ada tuh? Ada. Pernah ya? Temen gua Satu cerita deh yang cukup serem. Teman gue nih, ya kan teman kamar gue. Dia di lorong ketiga. Nah, jadi tuh dia katanya bilang begini, gue tiap malam tau gak bau bangke, kata dia gitu kan. Bau bangke. Itu kali tikus apa gimana? Gue kan orang positif tinggi kan, atau mungkin WC meluap lah, gue bilang gitu kan. Kagak, kata dia gitu. Masa di kamar gue ada belatung-belatung, kata dia gitu. Dari kamar mandinya keluar belatung-belatung hitam gitu kan. Dari kamar mandi keluar belatung-belatung? Iya, keluar belatung-belatung gitu, gak tahu dari mana. Anjir. Terus gue masuk, iya bau bangke, tapi cuma di satu titik doang bang. Gue gak tahu deh itu apa itu. Wah, anjir. Jadi dia memang ada mimpi juga, memang katanya tuh dia mimpi didatangin pocong, mungkin itu kali. Wah, anjir. Tapi dalam mimpi nih, Dalam dia mau mimpi. ngeliat sosoknya langsung nih ya? Cuma kalau di realnya itu dia cuma nyium sekelibet, bau-bau bang kayak Bangke. gitu. Jadi tiap dia masak, naruh makanan, cepet basi. Wah, anjir. Cepet basi. Cepet basi. Wah. Dia ngomong gitu ke gua. Anjir. Itu ada kaitannya gak sih? Lu pernah dengar gak dari cerita-cerita orang kalau makan cepet basi ada sosok yang lagi di situ? Ada, katanya sih kalau yang gua denger-denger ya dari Heeh. orang ya. Katanya tuh kalau misalnya makan basi tuh dimakanin sama dia sari-sarinya, makan cepet basi. Dan ini bang ya, kenapa mereka tuh dengernya dari dalam kamar gua? Karena dari dalam kamar gua itu kan karena pintu astral dimensi Iya, mereka. pintu-pintu berikutnya itu. Nah itu, jadi katanya tuh tiap malam tuh mereka pada ngumpul semua di ranjang gua bang. Katanya Wah, sosok anjir. pocong. Jadi yang berisik dan bikin pengap itu mereka ternyata bang. Oh. Gua tahu dari teman gua yang bisa Temen lu yang melihat. bisa ngeliat itu. Iya. Wah, Anjir kata gue, jadi selama ini gue tidur sama pocong doang kata gue kan. Tapi untuk pocong lu gak ngeliat sosoknya ya? Nggak lihat gue Iya, cuman ngerasain aja sih bang. Iya. Tapi memang sempat gue kocok kartu juga sih. Heeh. Kan gue apa-apa kan gue ngeliat dari kartu kan. Ya memang keluar kartu pocong. Iya. Lo emang suka main kartu tarot juga ya? Betul. Kalau baru pertama kenal Niki juga punya konten juga di YouTube-nya ya? Iya bener bang. Itu lu tarot juga ada tuh di Tarot konten juga, lu? gue fokus tarot di situ sama podcast juga. Podcast juga ada. Nah, buat kalian yang penasaran sama Niki, pengen dibacain juga kartu tarotnya, bacain kartu tarotnya. Iya, Pengen dibacain nasibnya lewat kartu tarot atau Iya. ada ramalan-ramalan lah ya. Betul. Itu bisa mampir ke channelnya si Niki nih. Di mana Niki? Di Serem Anjir. Serem anjir. Waduh, serem juga nih Iya. namanya. Linknya gue taruh di deskripsi nanti kan, habis di sini mampir-mampir aja ke channelnya si Niki ini. Nah, Nik, sebelum kita closing nih, ada satu pertanyaan terakhir nih yang gue cukup penasaran. Ini kan yang ngebikin akhirnya kosan lu itu cukup nyaman ditinggalin itu kan karena bokapnya si Lala ya, istri lu ya. Betul. Nah, setelah pasca kejadian itu, lu sempat kontek-kontekan lagi nggak sama bokapnya si Lala? Maksud dari Kontek. tanah itu atau ada maksud lain dari kata-kata si bapaknya itu gitu? Ada. Gue kan pas yang gue kartu keluar kan makam kuna kan, gue udah ngomong-ngomong juga nih pas sapam kan segala Iya, macam. iya. Udah diinin kan, ternyata bener tuh. Heeh. Gue langsung ngomong nih bokapnya kan, malah juga, Pak bener Pak ternyata Pak begini. Kok Bapak nggak ngomong sih? Ya kan Bapak maunya kalian cari tahu sendiri, katanya gitu. Wah, anjir. Terus bapaknya juga tahu tuh tentang yang sosok-sosok itu, memang bener kata bapaknya tuh kayak bekas-bekas dulu yang orang-orang kecelakaan segala macem. Jadi kan masuknya ke situ karena itu bangunan tua bang. Iya, Memang iya. bawahnya juga bekas tanah kuburan, ternyata basementnya. Wah, anjir. Gokil. Cuman bokapnya si Lala ini cuma ngasih kayak isyarat aja Isyarat ya. aja bener. Biasanya Sebenarnya kalau udah nyuruh pindah juga sih bokapnya Iya, itu. iya. Lebih baik pindah aja katanya gitu. biasanya kalau orang-orang yang paham kayak gitu biasanya nggak langsung
to the point. Iya, gitu. betul. Biasanya kasih sedikit-sedikit doang gitu supaya kita nyari sendiri. Dan bokap Lala keren juga nih. Iya. Dan itu bisa kebetulan banget pas tarot lu keluarin juga itu yang makam apa tadi namanya? Makam kuna. Makam kuna. Itu ada salah satu dari kartu tarot tuh. Iya ada. Nanti kalau abang mau lihat gua kasih unjuk tuh kan ada gambarnya tuh. Itu kalau dari kartu tarot itu artinya apa sih? Makam kuna cuman buat tempat doang atau apa gimana? Ada makna lain nggak gitu? Ada makna lain. Jadi makam kuna itu kayak makam-makam memang udah lama banget tuh bang, yang memang gak keurus dan udah ketimbun-timbun dan itu sekarang udah rata sama tanah. Makanya kan dibilang makam kuno atau alias makam kuno. Makam zaman dulu gitu loh. Iya. Nah, itu kalau misalnya kita kartu tarot buat kita mau ngelamar diri ngeramal diri kita nih, keluarnya makam kuno itu maksudnya apa tuh? Enggak dong. Kalau itu mah yang kartu-kartu khusus untuk ngelihat sosok. Oh. Jadi dia ada macam-macamnya gitu. Oh, gue kira kartu tarot itu cuma satu jenis doang gitu. Banyak jenisnya. banyak. Ini buat yang khusus ngelihat sosok-sosok. Oh, berarti kalau misalnya lu ada klien gitu, misalnya ada orang minta tanyain sama lu, di rumah lu ada sosok apa gitu, bisa ngecek tuh pakai kartu itu biasanya tuh? Bisa. Terus bisa gue kolaborasiin juga dengan kartu tarot yang satunya. Kadang kan sosok itu kalau kita cuman tahu, terus kita nggak tahu nih maksudnya apa, kita bingung dong. Kita kocok nih pakai kartu satunya lagi nih. Jadi kita tahu, oh dia ternyata di sini mau bikin sakit. Di sini mau bikin gini gitulah intinya. Oh, menarik. Jadi buat kalian yang tertarik sama kontennya si Niki ini, mampir ke channelnya aja karena gue cukup tertarik juga nih dengan hal-hal seperti ini. Boleh, walaupun ini cukup buat hiburannya kalau buat gue ya. Iya, betul. Jangan terlalu jadiin patokan gitu karena takutnya nanti kalian kesugesti kena kartu yang susah, kalian ngerasa hidup susah jadi terus-terusan susah malahan. Bener. Gue selalu bilang sih bang ke penonton gue kan, ke teman-teman, kita itu kalau tarot itu jangan percaya 100%. Karena kan hanya prediksi dan antisipasi untuk hal-hal yang nggak bagus buat nih. Buat jaga-jaga ya. Betul, gitu. bener. Jangan jadiin patokan hidup sepenuhnya dari kartu tarot. Iya. Yaudahlah, gue sudahi saja podcast malam ini. Cukup menarik juga ngobrol-ngobrol sama si Niki tentang tarot nih. Kalian bisa mampir ke channelnya aja buat lanjutin konten tarotnya si Niki ini. Ya udah, paling malam ini cukup segini aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan Niki dari Serem Anjir ya. Betul. Niki ya. Pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemani jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.